Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita semuanya berkumpul pada malam ini, alhamdulillah, di bulan Rajab, yang mana Rajab itu termasuk 4 daripada arba'atul hurum. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi 4 bulan hurum itu Dzulqaidah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, di mana ulama mengatakan ketika di bulan Rajab itu lebih banyak memperbanyak membaca istighfar, karena ayatnya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kata Allah, ini adalah bulan syahrullah, jadi bulannya memperbanyak membaca istighfar. Fastabiqul khairat, dan juga memperbanyak perbuatan kebaikan. Alhamdulillah, kita semua pada malam ini memulai daripada acara ini yaitu dengan membaca istighfar 3 kali sebelum baca maulid. Kemudian maulid, yang mana maulid itu sebagaimana apa yang dikatakan Habib Ali di dalam kitab Simtud Durar ini, salatan ya'tifu biha qalbuhu qalbi, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Ketika kita membaca salawat maulid, dan itu kita terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita meneruskan dengan tadi nasyid zikir la ilaha illallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alan nar liman qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan akan neraka itu bagi orang yang mengata la ilaha illallah, tapi hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Semuanya itu apa yang kita laksanakan suatu perbuatan kebaikan, tidaklah kita mendapatkan suatu kebaikan itu kecuali datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu tidak ada nikmat yang agung, tidak ada nikmat anugerah Allah Taala yang agung selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Itu sebagaimana apa yang dikata oleh Sahib Burdah. Jadi kita berkumpul di sini dalam rangka tadi di sini minta bacakan manakib Abah Guru. Jadi terlebih dahulu ulun sampaikan, itulah yang diajarkan oleh Abah Guru. Jangan sampai lupa. Ketika kita berbuat suatu kebaikan itu kan lupa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu inti, jangan sampai merasa diri. Jadi ketika Abah Guru itu ditelepon oleh Habib Umar bin Hujjandab, ketika itu baru wafat Habib Abdullah Syami, ya Zaini, sekarang sudah wafat Habib Abdullah Syami di Jakarta. Apa jawaban Abah Guru? Rasulullah tetap ada, Bib. Jadi suatu kebaikan, suatu kebenaran itu yang mana datangnya daripada Rasulullah, entah melewati siapa, Rasulullah tetap ada. Nah, ini sebagian daripada sesuatu yang pandangan Abah Guru itu selalu tidak luput daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semuanya itu tiadalah didapat kecuali daripada menuntut ilmu dan ada gurunya. Jadi seorang wali yang mana menjadi khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tiadalah dia bisa mendapatkan pangkat khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abah Guru itu tidaklah sebagaimana apa yang kita lihat haulnya tahun ke tahun bertambah banyak.
Jadi itu suatu bukti kalau beliau itu adalah suatu ulama yang benar-benar khulafa Rasulullah, khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya itu dimulai dari menuntut ilmu. Jadi ilmu itulah fondasi, dan kebetulan gurunya siapa gurunya. Jadi ya kalau secara ilmu zahir beliau menuntut ilmu di sekolahan madrasah dalam pagar, kemudian dan beberapa guru. Tetapi begitu mendalami ilmu ini, yaitu Sidin dibimbing oleh guru Bangil. Setelah beberapa tahun, ketika Sidin beliau tahun 69 berangkat haji itu, tahun 69, jadi itu haji terakhir pakai kapal laut. Jadi beliau itu foto gambar. Kebetulan waktu itu ada Abah Ulun, Guru Salman Jalil, foto bertiga, Guru Bangil, Abah Guru dan Abah Ulun. Dan foto ini dititipkan nama Abah Guru ini di dalam surat menyerahkan kepada Sayyid Amin Qutbi. Jadi selama Sidin berangkat haji tahun 69 itu cuman dalam beberapa bulan, karena zaman dulu itu kan hajinya lewat kapal laut. Jadi ada beberapa bulan itu habis menghadiri majelis-majelis, Sidin selalu bersama dengan Sayyid Amin Qutbi. Lalu ada pesan daripada guru Bangil itu, Zaini, apabila kena suatu saat ikam dengan Sayyid Amin itu tanyakan. Nah ini mungkin nih sedikit masalah ilmu bagi no paham, yang kada paham mohon maaf. Jadi tanyakan apakah hadratur Rasul dengan hadrat Allah itu beda atau satu jam. Nah ini. Jadi di dalam kitab Sawi Jalalain itu di situ disebutkan bagi orang yang ma'rifatnya sempurna, maka ia merasakan dan melihat dengan jelas bahwa hadratnya Allah dan hadratnya Rasulullah itu satu. Nah itu. Lalu kemudian Sidin bercerita, ketika aku Sidin setelah mau bulik ke Indonesia, itu Sayyid Amin Qutbi itu berkata, apabila ikam jadi engkau, jaga bahasa kita Banjar, hendak mendapatku setelah bulik di Martapura, matikan rokok dalam keadaan berwudu, panggillah aku maka aku akan datang. Nah itu, jadi diantaranya waktu setelah perpisahan, sehingga itu pun setelah bulik itu bukan berarti tahun 69 itu Sidin Abah Guru itu terlepas daripada pimpinan Guru Bangil, masih tetap terus sampai kepada Kiai Falak Bogor, sampai wafat Guru Bangil. Jadi sedikit apapun sesuatu itu selalu bertanya kepada Guru Bangil. Setiap apapun selesai membaca kitab, apa lanjutannya bertakun kepada Guru Bangil. Dan di dalam surat menyurat itu, yang mana ulun pernah melihat antara surat Abah Guru dengan Guru Bangil itu tidak terlepas penutupnya itu kirim salam kepada Saman Mulia dan Salman Jalil. Jadi 3 orang 4 guru dengan Abah ini termasuk yang di dalam ujar Nabi itu 7 yang dapat kenaungan nanti di hari kiamat, yaitu rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi saking berkasih sayangan, berkumpul dan berpisahnya itu karena Allah Ta'ala. Dan terbukti sekarang wafatnya, ketika menjelang wafat itu Guru Bangil itu, aku menaik Sidin nama Guru Seman dan saya dipanggil Sidin bertanam ikam kena Sidin di Banjar di Martapura bertiga, sehingga itulah apa yang terjadi. Apatah itulah yang mungkin pian pernah jarak sebul, itulah apa yang dilihat. Jadi apa buktinya itu? Saking berkasih sayang, saking membela, setia sama kawan. Jadi ketika artinya Abah Guru itu dapat fitnah, itu turun, Abah Ulun itu sudah di Banjar datang menyelusuri apa ini sebabnya. Ternyata oh begini. Guru Seman itu, Abah Guru itu dalam keadaan miskin, semua diantaranya itu karena nih membawa Guru Bangil ke
membawa Abah Guru ke Bangil itu sampai kitab Sidin jual. Karena apa? Semua kitab Syekh Ubaidul, Syekh Saifullah Turki itu ketika Guru Saman Bulik itu semua kitab Sidin itu Sidin berikan lawan Guru Saman Mulia. Ya Sidin, setelah Saman Mulia ini aku tidak akan mengajar lagi, jadi semua kitabku ku berikan di Sidin. Jadi itu ada dua, ada Syekh Saifullah Turki, ada lagi satu din sanak Saifullah Turki, Ubaidillah Turki. Jadi ada beberapa peti seperti itu. Abah Guru itu kan paling hanya umur 4 tahun. Aku di Sidin ingat ketika datang peti kitab Guru Saman itu, yang mana itu isinya kitab-kitab daripada Syekh Saifullah Turki. Aku di Sidin kayak model orang bawa mayat nah betul di bawah. Jadi Guru Saman itu kan datang kisaran 946 atau 47, Abah Guru baru lahir 42. Nah, artinya mengambil berkat nih di bawah kitab berjalan. Nah, semuanya itu adalah membuktikan bagaimana artinya kesetiaan, sekalipun ini sekaligus kepanakan. Jadi sampai wafat pun Guru Saman itu tidak memisahi. Sampai tahun 88 itu Abah Guru itu operasi, Sidin tetap kada memisahi sampai ke operasi di Surabaya. Sidin wafat tahun 91. Nah, Guru Saman itu setiap orang wali Allah Ta'ala itu yang bisa mencapai artinya derajatnya itu sebagai khalifahnya Rasulullah SAW tentu mempunyai gurunya. Gurunya itu siapa? Perlu kita ketahui, Guru Bangil itu tahu umur 25 di Mekah itu sudah diberi izin sama guru-guru di Masjidil Haram untuk mengajar. Guru Bangil itu setiap apapun dapat kesusahan yang datang siapa? Habib Husin bin Muhammad Al-Haddad, Syekh Abi Hamid Al-Ghazali, itu guru juga daripada Abah Guru itu. Kawan guru Kiai Guru Bangil itu siapa? Kiai Hamid Pasuruan. Siapa sempat berguru dengan Habib Ja'far bin Syaikhan, gurunya di Mekah Said Amin Qutbi. Nah, itu guru. Jadi setiap orang menjadi orang besar tentu gurunya orang besar. Cuman ada yang masyhur, ada yang mastur. Nah, Guru Bangil termasuk yang mastur, yang tidak masyhur, tapi sekarang menjadi masyhur karena Abah Guru masyhur gurunya Guru Bangil. Nah, itu setiap orang yang mendapatkan derajat itu tentu gurunya tentu orang besar. Jadi ingin mengetahui orang itu besar tentu gurunya orang besar juga. Tahun 72 71 itu Guru Bangil itu sudah berucap lawan Abah Ulun Guru Salman Jalil itu, man Jasidin Zaini itu man, aku tidak pernah ketemu seorang pemuda yang bersih, tidak ada punya dosa selain Abah Guru itu sudah dipuji sama Guru Bangil. Dan inya insya Allah menjadi orang besar Jasidin, bukan cuman hanya Kalimantan, Indonesia sekarang terbukti. Itu tahun 72. Nah, itu sudah. Nah, kemudian selain daripada ada gurunya tentu ada sahabatnya, ada temannya, Ar-Rafiq qabla Tariq. Karena Rasulullah sendiri itu berteman dengan Jibril. Jadi Ar-Rafiq istilahnya qabla Tariq, teman yang di dalam perjalanan. Teman Sidin siapa? Guru Saman Mulia. Ini tidak terpisah. Sedikit apapun, sesuatu masalah apapun, setiap malam Jumat ketika membaca burdah di keraton itu, sebelum membaca burdah itu Abah Guru itu masuk dulu di kamar higa itu, ada sampai setengah jam ladangnya, ada bisa lebih, ada kalau sampai itu ngobrol. Nah, ketika permasalahan menjelang masalah awal Ramadan, awal hari raya itu kayak Pak Julak disini Julak kayak kita kena minta musyawarah lawan Guru Salman Jalil dulu di sini. Jadi saking bermusyawarah, ada mempunyai teman. Ketika ada sesuatu orang di Banjar ada punya permasalahan, takun tah isi sana lawan Guru Salman Jalil. Nah, jadi saling membantu. Jadi ada punya teman di dalam permasalahan-permasalahan. Jadi karena Rasulullah sendiri pun tadi ada teman, yaitu yang selalu mendampingi Jibril.
ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu yaitu perantaranya itu ialah Jibril. Tidaklah berkata Nabi itu suatu perkataan kecuali daripada Allah Ta'ala yang melewati Jibril. Nah itu setiap orang wali itu ada gurunya, kemudian ada temannya, dan yang terakhir ialah tentu selalu ada fitnah bala musibah. Tetapi bukan berarti fitnah dan bala musibah itu sebagai azab, bukan. Bagi dia adalah li raf'id darajat, untuk meninggikan derajatnya. Tidak ada semuanya itu apa yang ulun alami. Ada yang sakit, kalau nang fitnah artinya nang orang hasut, orang yang hiri itu sudah. Itu karena Rasulullah sendiri pun ada orang yang memusuhi. Jadi orang wali itu pun disitulah duduknya sehingga mendapatkan derajat yang tinggi. Jadi disinilah apa yang dikatakan Imam Ghazali itu, gurumu yang sebenar-benar gurumu ialah musuhmu, karena musuhmu itu dia tidak ada batas untuk mencela dan kata bahasa kita itu menyambati. Ini tidak ada, karenanya musuh. Amun kawan ada sedikit apa dia orang ngalih menyampaikan, amun musuh wah semakin mencari-cari. Nah jadi abah guru itu memandang orang yang memusuhi itu ialah gurunya. Itu pernah ketika membaca kitab Ihya Ulumuddin di sore hari Minggu kalau salah. Nah ini jadi salah lah aku Sidin. Nah ini aku guruku di sini melajari. Nah ini ambil, karena ditambah lagi ketika Sidin membaca kitab yang mana itu di akhir-akhir hayat Sidin itu banyak membaca kitab-kitab yang tulis tangan dari Hadramaut. Jadi ulun menelusuri dari mana itu Sidin dapat, ternyata diantaranya ada beberapa Habib di Solo, termasuk yang tulis tangan daripada Habib Ali Sohibil Maulid itu ada 3 katanya. 1 hanya dipegang oleh pihak keluarga, 1 orang-orang tertentu, 1 yang diperbolehkan keluar. Nah, Pak Guru mempunyai itu. Jadi di situ tertulis, kalau engkau benar-benar menjadi hamba Allah yang bersifat kasih sayang sebagaimana Rasulullah SAW kepada umatnya, maka ketika itulah ketika engkau melihat orang yang memusuhi itu, sesungguhnya engkau kasihan, karena ini seorang hamba dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang celaka dengan memusuhi para awliya. Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Jadi 3 ini pasti ada melekat kepada seorang wali. Di dalam kitab Mukhtasar Jiddan itu Syekh Ahmad Zain Dahlan itu di dalam doanya tuh sampai situ tertulis lin naf'i, dan semoga mendapatkan manfaat dan ini kecuali ghairu hasidin. Berarti mungkin Sidin dahsyat benar kita nama musuhi itu ghairu hasidin. Baca jadi Mukhtasar Jiddan sarah apa Jurmiyah ada situ. Nah itu karena berarti ada Sidin kan jadi mukti Mekah dan lain, dan yang selalu berkawan dengan Ahmad Zaini Dahlan itu siapa? Pengarang kitab I'anatul Talibin Syekh Bakri Santo. Di dalam cerita itu ketika dalam sekeduk ketika masalah ziarah ke makam Rasulullah, dalam ini kitab dibaca atau Quran, karena Syekh Ahmad Bakri Santo yang baca Quran ini menjagakan, karena Sidin saling menjaga. Nah itu semuanya itu mempunyai teman. Habib Ali Sohibil Maulid siapa gurunya? Habib Wakar bin Abdullah Al-Attas. Nah itu 3 itu kalau kita ingin tahu, ingin melihat seorang aulia itu pasti ada 3 ini. Gurunya orang besar, kemudian mempunyai teman, yang ketiga ada dapat bala musibah. Jadi munyepina kira-kira mengaku-ngaku wali hadadang dulu lihat. Nah kemudian akhlaknya ulang. Nah, akhlaknya itu pasti pemurah dan tidak pemarah. Nah itu akhlaknya ikhlas. Jadi mudah-mudahan apa yang sedikit ulun bisa sampaikan ini, kita semuanya di dalam bulan Rajab ini dapat keampunan daripada Allah Ta'ala, yang mana nantinya kita
masuk surga itu tanpa ada singgah di neraka. Semuanya itu mendapatkan daripada syafaat-syafaatnya para aulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.